Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, kami dari CGP 1 Kota Pekanbaru. Saya Amrizal ESI sebagai pengawat dan host pada kasus 2 ini yaitu Bu Eli Yunita SPD sebagai host dan Bu Zutarmiati MPD sebagai coachnya. Nah, pada kasus kedua ini, adapun kasus yang dilakukan adalah seorang murid bercerita jika dia merasa diperlakukan tidak adil oleh seorang guru, guru tersebut membuka les privat dan sebagian besar murid di kelas mengikuti les tersebut, kecuali murid tersebut. Murid tersebut merasa tidak nyaman ketika guru sering menyindir murid yang tidak mau ikut les privat. Bahkan, murid tersebut juga merasa bahwa nilai yang diberikannya pun tidak adil. Para murid yang mengikuti les guru tersebut mendapatkan nilai yang lebih baik dari murid tersebut. Bagaimana? Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Ibu, apakah Ibu sudah mau pulang? Oh, belum, Nak. Ada apa? Enggak, Bu. Saya ingin bercerita dengan Ibu. Sepertinya saya butuh orang lain nih untuk membantu memecahkan permasalahan saya. Saya sedih bercampur malu, Bu. Apakah Ibu mau mendengar cerita saya, Bu? Oh iya, maulah, Nak. Kenapa ya? Sepertinya Ibu lihat terlalu berat sekali masalah yang dihadapin, sehingga wajahnya sampai kusut begitu. Ayo di sini, duduk dekat Ibu. Kenapa, Nak? Silakan cerita. Ini, Bu, sebenarnya saya malu untuk cerita dengan Ibu. Tapi kalau saya nggak cerita dengan orang lain, kok rasanya jadi kepikiran sama saya, Bu. Di rumah juga saya rasanya nggak tenang. Terus saya juga jadinya nggak fokus belajarnya, Bu. Gimana ya, Bu ya? Kayaknya kalau itu harus dipecahin dong. Ada apa? Kan kita di sini cuma berdua. Insya Allah nggak ada yang dengar deh. Ibu jamin ini rahasia kita berdua. Jadi minimal dengan anak Ibu cerita sama Ibu berbagi sukacita, mudah-mudahan sedikit plong informasi yang kita dapatkan. Berbagi cerita, keluh kesah. Ayo silakan, ada apa? Cerita sama Ibu, nggak apa-apa. Silakan. Iya deh, Bu. Tapi Ibu janji ya, Ibu nggak cerita ke siapa-siapa ya, Bu ya. Karena kan saya malu nih, Bu. Apa, Ibu janji. Nah, swear, beneran Ibu janji deh. Ibu nggak akan cerita sama siapa-siapa. Ya, Ibu kan selaku wali kelas tentu harus bisa kan rahasia muridnya dong. Iya kan? Iya sih, Bu. Nah, gini, Bu. Ibu Sisi itu kan ngajar di kelas kita. Terus Ibu Sisi itu dia buat les privat matematika, Bu. Teman-teman di kelas semuanya ikut, Bu. Hanya saya aja, Bu, yang nggak ikut. Nah, terus kan, Bu, semua itu pada nyindir, Bu. Mereka nyindir saya. Kenapa saya nggak ikut les? Termasuk juga Bu Sisi, Bu. Bu Sisi itu kalau ngajar nyindir-nyindir, Bu. Kan akhirnya saya malu, Bu. Oh, gitu. Ya begitu ya. Apa yang menyebabkan kamu merasa malu atau diperlakukan tidak adil, yang menyebabkan merasa sangat-sangat sedih sekali? Ada apa sebetulnya? Segitu kali? Iya, Bu, karena kan
Bu Sisi dan teman-teman itu nyindir-nyindir kalau saya nggak ikut les. Terus kan Bu, nilai saya rendah karena saya juga nggak ikut les nih Bu. Terus saya kan jadi sedih Bu. Saya merasa nggak berhasil. Saya jadinya merasa gagal Bu. Jadi merasa gagal. Kalau menurut Ibu, seberapa besar sih kamu merasa untuk nilai itu suatu kegagalan? Kalau menurut saya, Bu, nilai saya kan rendah, tidak masih di bawah KKM sih, Bu. Nah, kan berarti saya nggak berhasil nih, Bu, belajar matematika. Jadi gitu, Bu. Begitu. Terus kalau kan nilainya rendah, tidak berhasil di bawah KKM, artinya apa usaha yang sudah Ananda Ibu lakukan? Kan temannya tadi katanya sudah ikut les, disindir-sindir selalu sama gurunya, sama teman-teman. Sekarang usahanya apa yang telah dilakukan? Kalau usaha sih Bu, saya memang selalu belajar matematika, Bu. Saya berusaha nih untuk menghafal rumus-rumus matematika. Rumus matematika itu bahkan saya tuliskan di catatan kecil. Kemudian saya baca tiap hari, Bu, agar mudah diingat. Kan Bu, saking saya itu kepingin juga bisa nih, Bu. Sebelum tidur, saya hafal juga, Bu. Nah, seperti ada materi perbandingan nilai, berbalik nilai, menentukan perbandingan dengan metode praktis, diagram batang, diagram garis. Nah, jadi kan ada juga nih Bu, materi aritmatika sosial tentang untung rugi, persentase untung rugi, bruto, neto, tara, suku bunga, diskon, dan masih banyak lagi di catatan saya tuh Bu. Jadi saya itu sangat ingin sekali pintar matematika. Jadi itulah usaha saya Bu. Saya tulis di buku catatan, kemudian saya hafal, sebelum tidur saya baca lagi, gitu Bu. Gitu ya. Kalau Ibu lihat usaha Anda Ibu tuh sudah bagus semua. Cuman kekhawatiran yang dirasakan penyebab kamu gagal dalam pembelajaran matematika itu apa sebetulnya? Tadi kan sudah dihafal, sudah ditulis, sudah dicatat di catatan kecil. Yang menjadi kekhawatiran yang sangat sekali, yang sangat besar itu apa sebetulnya? Sebenarnya Bu, saya kan juga takut nih Bu, karena kalau nilai matematika kita rendah, itu kan katanya mempengaruhi kenaikan kelas Bu. Nah, kalau saya nggak naik kelas, selain saya malu, nah saya juga kan dimarahi sama orang tua saya Bu. Nah, saya jadi sangat sedih nih Bu. Oh begitu. Nah baiklah, tadi kan Ananda Ibu sudah bercerita nih ke Ibu, semuanya udah disampaikan. Kemudian sudah mencoba menghafal rumus, nilai-nilai. Kemudian sekarang anak Ibu kan punya kelebihan. Ya, kelebihannya apa kira-kira? Jadi artinya kita sebagai seorang murid, kita kan nggak ikut les nih. Nah, kelebihan kamu tuh apa? Coba ditampilkan, ditonjolkan. Jadi guru tadi yang suka menyindir-nyindir, teman yang suka nyindir-nyindir, kita harus tampilkan, tunjukkan kelebihan kita. Sudah usaha belum seperti itu? Oh iya ya Bu ya. Kayaknya saya juga harus menonjolkan kelebihan saya ya Bu, biar teman-teman juga bisa menghargai dan mengajak saya berteman ya Bu ya. Iya, harus begitu. Kan setiap kelebihan, punya keistimewaan. Jadi, ayo Ananda Ibu, tunjukkan kelebihannya. Kemudian kemungkinan-kemungkinan yang ada, kesempatan tuh apa
apa yang harus kita berikan? Manfaatkan kesempatan yang kamu dapatkan. Misalnya anak ibu mungkin waktu gurunya menerangkan di jam pembelajaran matematik, kan ibu itu ada bertanya, ada memberikan contoh. Nah, nanti ya Yuli, kamu bisa nggak kasih contoh atau siapa yang bisa? Nah, tunjukkan kelebihan kita. Bu, saya bisa. Nah, jadi walaupun kita tidak ikut les, tapi anak ibu oke punya, mantap, tunjukkan kelebihannya dulu. Jadi artinya kita harus tampil aktif, kelebihannya mungkin. Atau dalam, coba sekarang ibu mau kelebihannya yang bisa mendukung dari anak ibu, kemungkinan kesempatan yang baik itu dimunculkan. Oh iya Bu. Saya kan ini Bu, teman-teman tuh suka berteman dengan saya nih Bu. Meskipun kadang-kadang kan kalau pas pelajaran matematika mereka suka nyindir, tapi kalau pas pelajaran lain atau pas main-main mereka senang loh Bu bergaul dengan saya. Kadang kalau saya nggak datang kan Bu, mereka sering nanyain kok saya nggak datang hari itu. Atau kalau hari itu mereka nggak ketemu nih dengan saya, mereka selalu nanyain kemana aja gitu. Nah, jadi saya senang nih Bu dengan teman-teman. Jadi teman-teman itu kalau saya lihat mereka suka sekali bergaul dengan saya. Karena saya juga suka berteman dengan siapa saja. Baik itu teman saya orang kaya, orang yang tidak mampu, orang yang pintar, atau orang yang biasa-biasa. Saya menemani mereka semua, Bu. Saya nggak suka pilih-pilih teman, Bu. Nah, jadi kalau menurut saya, berarti salah satu kelebihan saya adalah saya itu gampang beradaptasi, kemudian mudah bergaul dengan siapa saja. Kalau menurut Ibu gitu juga kan, Bu? Iya, betul. Itu sudah mantap. Ibu setuju sekali dengan kamu, Nak. Nah, itu kan dengan teman, kelebihannya. Sekarang kalau dengan ibu gurunya bisa nggak ditunjukkan kelebihannya apa gitu misalnya? Sepertinya kalau dengan Ibu Sisi saya masih takut Bu. Ibu Sisi tuh jutek, suka bilang-bilang nyindir-nyindir gitu. Saya kan jadi nggak enakan kalau kayak gitu Bu. Nah, caranya gini, sebelum jumpa Ibu Sisi, kita harus punya rencana dulu, Nak. Ada punya planningnya dulu nih. Pagi ini saya mau jumpa Ibu Sisi. Nah, jadi apa rencana yang akan kita lakukan? Kalau takut supaya tidak lupa, nanti catat, buat di kertas catatan. Ini rencana saya pertama, mau ketemu sama Ibu Sisi. Kemudian begitu ada waktu, kesempatan, sampaikan di mana kekurangan saya, Bu. Nah, coba, udah pernah belum dilakukan? Saya sih belum pernah Bu mencobanya, karena ya itu Bu, saya takut. Oh ya Bu, kira-kira kalau saya ajak teman untuk menemui Bu Sisi itu, teman dekatnya ya Bu, si Linda, boleh nggak Bu ya? Oh, boleh sekali. Jadi otomatis kan kita punya teman nih, nggak apa-apa, Ibu sangat setuju. Coba dulu bawa temannya untuk jumpa dengan Ibu Sisi, tapi lihat juga si gurunya. Kalau Ibu silakan coba Ibu tuh bawa temannya sama Winda itu. Nah, silakan coba dulu. Oh, iyalah Bu, kalau gitu coba nanti saya tanyain ke Windanya, apakah Winda mau nih menemani saya. Mudah-mudahan Winda mau ya Bu ya, biasanya Winda itu suka menolong. Nah, oke, baik. Ini kan tadi sudah kita udah cerita nih hambatan kamu yang mulai dari merasa disindir sama guru, sama teman-teman karena tidak ikut les. Jadi tadi kan Anda Ibu udah cerita kendalanya seperti itu. Kemudian sudah memberikan usaha untuk menjumpai Ibu Sisi, berusaha bergaul dengan berteman dengan teman. Nah, mungkin selain itu
eh, apa kekuatan yang bisa Anda Ibu lakukan? Oh, berarti saya harus menggunakan kekuatan saya itu untuk menemui atau untuk menghadapi solusi, untuk menghadapi masalah yang sedang saya hadapi, gitu ya Bu ya? Iya. Oh, ya deh Bu. Nah, dari kekuatan itu, kan kekuatan kita tuh apa? Jadi kita sebelum nyampe Bu Susi itu ada kekuatan, ada tujuan. Tujuannya tadi kan kita pengen menanyakan di mana kekurangan Yuli tuh sama Ibu itu seperti apa pendekatan. Nah, setelah itu dengan adanya kekuatan, kita tahu hambatan kita selama ini ternyata di sini gangguannya yang menghalangi kita tadi yang dari teman-teman. Kemudian dari adanya kekuatan itu kita sampaikan tujuan, tentu ada solusi dari gurunya. Dari Ibu Sisi akan memberikan suatu solusi. Kemudian setelah diberikan solusi dengan Ibu Sisi, kira-kira anak-anak bisa nggak melaksanakannya kalau nanti diberikan suatu solusi sama Ibu itu? Oh, insya Allah Bu, saya coba. Karena kalau nggak saya coba, ya mungkin akan begini-begini terus, Bu. Oke. Kemudian itu kan akan mencarikan solusinya. Terus yang akan dilakukan nanti setelah itu apa? Pertama, saya akan mengajak Winda nih Bu untuk ketemu dengan Susi. Juga harus cerita ke Winda seperti apa permasalahan saya dengan Bu Susi. Karena sedikit banyak ya akhirnya saya harus cerita Bu ke Winda. Nggak mungkin kan Bu, Winda itu hanya menemani saya, sementara dia juga nggak tahu permasalahan saya dengan Bu Susi. Nah nanti setelah saya cerita atau curhat sama Winda, Winda saya ajak untuk menemui Bu Susi. Nah nanti saya cari waktu dulu Bu, kira-kira Bu Susi itu bisa ditemuinya kapan. Karena kan Bu saya khawatir juga misalnya Bu Sisi itu sibuk, saya nggak bisa nemui Bu Sisi. Atau mungkin kalau perlu kan Bu, saya coba nanti saya biar lebih enak ceritanya, saya coba tanya ke Bu Sisi, boleh nggak kalau saya ke rumah Bu Sisi silaturahmi, terus bercerita dengan Bu Sisi tentang keadaan saya. Terus nanti Bu, setelah saya cerita dengan Bu Sisi, mudah-mudahan Bu Sisi memahaminya. Mudah-mudahan nanti ada solusi terbaik dari Bu Sisi untuk saya. Gitu Bu. Gitu. Setuju. Cuman kalau udah ke rumah, tentu anak Ibu harus mungkin bawa buah atau apa, beri seneng. Bisa nggak bawanya? Oh, insya Allah. Ibu tidak mau terbebani juga, jangan sampai merasa terbebani. Oh, insya Allah bisa Bu. Saya kan tinggalnya juga di daerah perkebunan nih Bu. Jadi di rumah saya juga ditanami jambu-jambu. Insya Allah nanti saya bawa jambu dari rumah Bu. Saya bawa ke rumah Bu Sisi. Oke, berarti rencananya tadi sudah Ibu nampakkan akan menjumpai Ibu Sisi, kalau nggak di sekolah tentu di rumah. Kemudian yang sangat menjadi prioritas sekali itu apa? Yang sangat menjadi prioritas sekali kan datang ke rumah Ibu dengan menceritakan sekarang prioritas di sana ke Yuni sana itu apa yang akan menjadi prioritas untuk suatu keberhasilan itu? Yang menjadi prioritas saya nanti kalau udah sampai ke rumah Bu Sisi itu Bu, saya ingin menyampaikan bahwa sebenarnya saya itu tidak nyaman Bu kalau saya itu disindir di kelas nih.
Ya mungkin saya tidak akan menyampaikan tidak nyaman secara langsung, Bu. Mungkin saya melakukan pendekatan, saya nanyain ke Bu Sisi, kenapa nilai saya rendah, apa yang harus saya perbaiki, kemudian juga saran-saran apa dari Bu Sisi. Bisa jadi kan Bu Sisi itu kan orangnya cerdas Bu, bisa jadi nih saya bisa belajar dari Bu Sisi. Kira-kira dulu ketika Bu Sisi sekolah, gimana sih caranya biar bisa pintar matematika gitu Bu. Mantap, Ibu setuju sekali, Ibu sangat mendukung. Nah, ternyata memang anak murid Ibu ini sangat cerdas, jadi melakukan ke rumah Ibu Sisi, memberi aktivitas, menanyakan trik seperti apa, kemudian itu kan ada waktu tuh, kapan akan dilaksanakan, kemudian nanti Ibu akan dapat hasilnya itu kapan? Oh iya Bu, nanti insya Allah kan Bu, besok saya akan ajak Winda nih Bu ke rumah Bu Sisi. Nah kalau Winda oke, saya akan datang lusa ke rumah Bu Sisi. Insya Allah sekitar 3 hari lagi saya akan kabari Ibu deh gimana hasilnya ya Bu ya. Baik, oke. Mantap anak Ibu. Jadi dia sudah punya suatu jangka waktunya udah nampak ya. 3 hari lagi akan ngabari ke Ibu. Kemudian untuk mengantisipasinya juga sudah. Berarti kan artinya sudah komit ya. Kita udah komit dengan rencana yang akan dilakukan. Oke. Nah sekarang karena waktu sudah hampir udah sore nih, kayaknya sudah gelap. Takutnya nanti kamu kehujanan di rumah, dari sekolah ke rumah. Kan pakai sepeda ya. Nah, iya, Bu. Kayaknya kita siap-siap pulang atau ada yang mau ditanyakan lagi? Kayaknya itu dulu Bu, seandainya nanti ada kendala atau ada sesuatu, nanti Ibu saya hubungi ya Bu ya. Oke, tetap semangat ya. Iya Bu, terima kasih ya Bu. Iya, kalau iya, saya sudah nggak kepikiran lagi Bu di rumah. Ya, kalau gitu mantap. Bu. Ya, salam sama orang tua di rumah ya. Hati-hati. Ya Bu, terima kasih. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, itulah praktek coaching model Tirta pada kasus 2 yang dilakukan oleh Bu Eli dan Bu Zulkarnaiti yang sebagai coach dan sebagai coachee. Nah, di mana selama pengamatan yang telah saya lakukan, di mana Bu Eli sebagai coach telah melakukan tahapan model Tirta dengan memasukkan semua unsur-unsur yang ada pada yang tujuan utama, melakukan pada tahapan tujuan utama dengan melakukan pertanyaan terbuka. Begitu juga dengan tahapan identifikasi, telah melakukan identifikasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh siswi, juga mengajukan pertanyaan secara terbuka dan juga ada syarat terbuka. Kemudian tahapan rencana aksi juga kelihatan tadi modelnya juga itu dengan itu menanyakan strategi apa yang kamu lakukan itu dalam bentuk strateginya. Juga dalam tahapan tanggung jawab itu juga udah menjadikan bersama posisi bagaimana melakukan aksinya. Dan kemudian alhamdulillah praktek posting ini dilakukan dalam waktu 20 menit lebih sedikit. Dan mudah-mudahan apa yang telah kami lakukan ini bisa menjadi inspirasi Bapak Ibu semua dimanapun berada. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.